Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Tomo sebagai Kaprodi PGSD serta Bapak Dede Permana sebagai Sekretaris Prodi PGSD dan juga eh, teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul di pagi yang cerah ini. Walau dalam virtual ya semuanya. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu mengenai pengenalan prodi dan himpunan. Jadi buat rekan-rekan semua mohon dicatat yang pentingnya dan mohon diperhatikan dengan baik. Langsung saja pada Bapak Utomo sebagai Kaprodi untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada sedikit trouble ya. Oke. Sebelum saya kembalikan ke Pak Utomo, karena Pak Utomo ada kendala, saya ambil alih dulu ya. Perkenalkan, saya Dede Permana, Sekretaris Prodi PGSD. Yang sebelumnya itu Pak Utomo, beliau Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini masih PGSD semua kan? Nggak ada yang salah masuk? Oke. Ya, dalam saat ini saya akan coba sedikit paparkan. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Selamat bergabung di lingkungan Universitas Nusa Putra. Tepatnya kalian sekarang telah jadi mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bangga nggak jadi mahasiswa? Bangga lah. Bangga ya. Jadi kalian sudah bukan lagi siswa ya. Sekarang maha. Tahu nggak artinya maha itu? Tuhan yang Maha Esa. Maha itu artinya apa? Maha kuasa. Ada yang bisa? Yang bisa jawab boleh di-unmute dulu. Atas, Pak, yang paling atas. Yang paling atas. Oke. Nah, betul ya. Jadi maha itu yang paling atas, yang paling tinggi ya. Nah, kalian tuh bangga harusnya dengan status mahasiswa. Tapi bangga di sini juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai namanya sudah mahasiswa, tapi kelakuannya masih siswa. Apa bedanya mahasiswa dan siswa? Bedanya itu adalah mahasiswa itu harus bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tidak usah disuapin, tidak usah dihayo-hayo gitu. Mahasiswa itu kalian tuh sekarang usianya di atas 16 kan? Nah, itu kalau kalian berbuat salah yang kena ya kalian gitu. Kalian udah bukan pidana anak lagi kalaupun merampok bank misalkan atau kalian apa gitu. Jadi artinya adalah kalian itu sudah harus mampu bertanggung jawab atas diri kalian. Gitu. Itu pesan saya ya. Jadi harus ada perubahan paradigma ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, ada perubahan paradigma dari awalnya siswa menjadi mahasiswa. Oke, sekarang saya sedikit paparkan apa saja sih yang ada di program studi PGSD. Ini sedikit profil ya. Ya, PGSD kita, PGSD Universitas Nusa Putra, alhamdulillah telah berdiri dimulai saat tahun 2018. Nah, kalian itu berarti angkatan ketiga, gitu. Angkatan ketiga. Ya, mudah-mudahan semakin kesini semakin berkembang. Gitu. Nah, ini visi kita pada tahun 2025
kita sudah menargetkan menjadi prodi yang berdaya saing nasional, gitu. Jadi nggak bukan muluk-muluk ya sepertinya. Baru lahir kok udah langsung pengen jadi berdaya saing nasional. Ya terus mau berdaya saing apa? Berdaya saing lokal, gitu kan. Bahkan kita targetnya 2026 sudah berdaya saing internasional, gitu. Nah ini misinya. Nanti untuk visi misi bisa kalian cek sendiri di website ya, website Universitas Nusa Putra, klik aja program studi PGSD. Jadi saya tidak usah paparkan satu demi satu. Tujuannya juga tersedia di website. Nah, profil lulusan apa sih yang akan kalian peroleh ketika kalian menjadi sarjana pendidikan guru sekolah dasar? Yang pertama tentu sebenarnya bukan menjadi tenaga pendidik ya. Kalian tuh bakal jadi orang yang sangat paham tentang dunia keilmuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia sekolah dasar terutama, dan kalian tentu akan menjadi seorang orang tua. Jadi profil lulusannya adalah kalian akan menjadi seorang yang paham betul dalam dunia pendidikan gitu. Nah, kalian bisa jadi tenaga pendidik di sekolah dasar, kemudian bisa jadi peneliti pemula yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran sekolah dasar. Juga kalian bisa menjadi praktisi pendidikan. Nah, siapa sangka nanti misalkan seorang di sini ada namanya siapa aja ya, Mahfadz misalkan. Seorang Mahfadz adalah praktisi pendidikan sekolah dasar gitu kan. Nah, di sini kemudian prospek karir. Nah, prospek karir di PGSD ini, mohon di-mute dulu ini Fitriani Rosadi. Fitriani Rosadi di-mute dulu. Oke. Nah, jadi biar nggak bocor ya suaranya, tolong dipastikan kalau tidak sedang ditanya di-mute ya. Oke, saya lanjutkan. Prospek karir kalian, selain mungkin kalian pandangannya adalah PGSD itu jadi guru SD mentoknya. Enggak seperti itu. Nah, kalian bisa jadi bekerja dan berkarir di lembaga penelitian, baik itu di PTN, di PTS, atau bahkan instansi-instansi pemerintah ataupun swasta. Gitu. Jadi misalkan kalian tadi kan jadi praktisi pendidikan. Nah, kalau kalian punya ilmu yang cukup tinggi, gitu, nah ilmu kalian bakal bisa disalurkan melalui lembaga baik itu swasta ataupun bahkan perguruan tinggi gitu. Nah, kemudian sebagai pendidik profesional, nah ini sebagai guru ya, mau di sekolah dasar, mau di PAUD malah gitu. Konsultan pendidikan anak. Nah, siapa yang tahu nanti kalau ada masalah misalkan, kalian mungkin tahu seorang Kak Seto Mulyadi. Nah, siapa tahu nanti di sini muncul Kak Seto yang lain gitu. Pakarnya pendidikan anak gitu. Yang tentu memahami upaya-upaya pengembangan pendidikan anak. Kemudian menjadi entrepreneur. Yang jadi entrepreneur, wirausahaan pendidikan. Nanti membuat misalkan kalian ada nih yang bikin kayak seperti ruang guru atau misalkan bikin edupreneur kecil-kecilan tentang pendidikan gitu. Nah, sampai di situ ini saya sedikit sampaikan juga struktur mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini adalah hal yang wajib kalian kuasai ya. Ini mungkin nanti juga, ini tidak terlalu utama lah untuk saat ini gitu. Hanya saja patut ditekankan adalah di perguruan tinggi tidak ada istilah bagi rapor ya, tidak ada istilah bagi rapot, jadi tidak ada istilah akhir semester habis UAS pembagian rapot, tidak ada.
mata kuliah yang kalian ampu, mata kuliah yang kalian kontrak, itu adalah tanggung jawab kalian. Ketika nilainya nanti D, C, E gitu kan, yang memang harus diperbaiki, ya silakan perbaiki, silakan datangi dosennya, silakan hubungi dosennya, atau bahkan yang belum ada nilainya, Pak, saya belum ada nilainya nih Pak, bagaimana? Itu hak kalian ya. Jadi jangan dihayo-hayo, tidak ada istilah, yo yang nilainya jelek dikumpulkan, sekarang remedial, tidak ada. Di perguruan tinggi, kalian, tadi ya saya kayaknya kuncinya adalah di awal adalah kalian sudah bisa bertanggung jawab, sudah harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi jangan dulu diajak teman, jangan dulu diajak dihayo-hayo dosen, jangan. Kalau nilai kalian jelek, ya udah perbaiki, gitu. Sebelum nanti kalian kena batunya, gitu. Kadang ada yang nilainya D, E, C, kan jadi tidak bisa wisuda di akhir nanti, gitu. Jangan sampai seperti itu. Pernah ada orang tua yang mendatangi prodi, salah satu orang tua mahasiswa yang mendatangi prodi, mahasiswa tersebut nilainya jeblok. Mahasiswa tersebut nilainya jeblok. Cuman tidak pernah bilang ke orang tuanya. Bayar SPP ya lanjut aja bayar SPP. Nah, orang tuanya kemudian bilang ke prodi, Pak, tolong lain kali bisa nggak orang tua mendapat laporan anak saya dapat nilai apa saja. Terus saya bilang, di perguruan tinggi manapun tidak ada pelaporan nilai ke orang tua. Jadi perguruan tinggi tidak berkewajiban untuk melaporkan nilai ke orang tua. Yang wajib melaporkan nilai adalah kalian. Kalian sudah diberikan amanah oleh orang tua kalian. Sudah, nih uang SPP, nih uang kuliah, silakan belajar yang rajin. Nah, kalau kalian jelek, ditanggung sendiri gitu loh. Laporkan ke orang tua gitu. Jadi kuncinya adalah sudah jadi mahasiswa, bukan lagi siswa yang harus disuapin, yang harus diomelin orang tua. Nilai 6 harus di setrap heula, bukan gitu kan. Nah, ini mata kuliah yang akan kalian ampu nanti di setiap semesternya. Nah, kemudian setelah itu di sini nanti di semester, jadi gini, konsep perkuliahan di Nusa Putra itu kan yang namanya sarjana itu 8 semester ya, atau 4 tahun. Nah, kalian nanti kuliah di ruangan kelas gitu, atau kuliah itu selama 5 semester saja. Kuliah mengambil mata kuliahnya ya. Ya, sekarang mungkin masih online semua karena sedang terjadi pandemi. Nah, nanti di semester 6, 7, dan 8, kalian, kan ini kan sebenarnya kami itu sudah mengadopsi kampus Merdeka sejak lama ya, sebelum ada arahan dari Nadiem. Nah, cuman Menteri Nadiem memberikan statement atau memberikan aturan tentang kampus Merdeka, itu salah satunya sebenarnya mendukung program yang ada di Nusa Putra. Nah, di semester 6, di sini kalian diberikan pilihan, program pilihan pertama. Mungkin kemarin Warek Akademik sudah menjabarkan ke kalian ya. Nah, apa itu program pilihan pertama itu? Nah, nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi semester 6 itu ada program pilihan pertama, 12 SKS. Yang ke-7 program pilihan kedua, 16 SKS. Yang ke-8 baru skripsi. Nah, jadi ada program pilihan di 2 semester atau di 1 tahun ya, 6 dan 7. Nah, apa sih program pilihan? Yang pertama itu penelitian, riset. Nah, kalian dibebaskan untuk melakukan riset, tentu di bidang kalian ya, di bidang pendidikan dasar lebih tepatnya. Nah, ini nanti yang milih riset berarti dia terjun ke masyarakat, terjun ke sekolah, melakukan sebuah penelitian yang tentu nanti masing-masing juga ada dosen pembimbingnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah magang. Nah, magang di sini tentu
kami sekarang sedang mempersiapkan, ada yang misalkan magang di KBRI Singapura. Di sana kan ada sekolah Indonesia gitu kan. Biar kalian apa? Biar kalian mengetahui dunia luar gitu. Tidak hanya satu lingkup di Sukabumi saja gitu. Jadi nanti magangnya seorang anak PGSD ya kita bisa arahkan ke ke tempat-tempat yang ada di luar sana gitu. Atau misalkan magang di ruang guru misalkan di aplikasi-aplikasi berbasis virtual gitu. Biar apa? Biar kalian juga tertantang untuk jadi edupreneur gitu. Jadi nanti kita siapkan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa di sini sebenarnya kami berpikir kenapa masih ada pertukaran mahasiswa. Nah, jadi seorang guru itu kan dituntut untuk sebenarnya multi keahliannya itu multi, punya berbagai macam keahlian, tidak hanya mentok di pembelajaran saja gitu. Siapa tahu nanti seorang guru bisa membuat website pembelajaran yang cukup bagus misalnya, atau misalkan membuat aplikasi Android yang dapat dilanggan oleh banyak orang misalkan. Nah, jadi tidak ada salahnya ketika misalkan saya masuk PGSD nih, saya pengen student exchange pengen pertukaran mahasiswa ke ITB misalkan. Pengen belajar di sana ilmu pembuatan ke teknik informatika ITB misalkan. Ilmu pembuatan aplikasi Android atau coding dan segala macam. Misalkan seperti itu. Atau misalkan mau belajar ke Unpad, ke Fakultas Hukum. Saya jadi guru, jangan sampai saya buta hukum. Jangan sampai nanti saya salah ngedidik anak. Memukul anak sekarang kan pidana. Zaman dulu mungkin pas zamannya kita sekolah yang namanya digepret, dinaun gitu, udah tidak aneh gitu. Tapi sekarang seorang guru juga harus bisa memilah-milah apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi program student exchange itu memfasilitasi kalian untuk out of the box gitu, keluar dari rumah kalian, mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, itu ya soal perkuliahan. Ini tentang deskripsinya nanti bisa diperoleh di prodi ya kalau ingin lebih lengkapnya. Kemudian selain mendapatkan ijazah, kalian sebenarnya diharapkan, karena yang namanya guru itu tidak cukup dengan ijazah ya. Ingat saya dulu dulu kuliah di UPI, jurusan PGSD juga. Nah, di situ ketika saya lulus, saya melamar ke sekolah misalkan, ke sekolah swasta misalkan. Ditanya, kemampuan apa yang kamu bisa selain mengajar? Selain membelajarkan 1+1, selain membelajarkan cara membaca IUEO dan sebagainya. Kemampuan apa? Nah, itu yang harus kalian jawab. Kemampuan apa nih yang saya bisa? Apakah bahasa Inggris? Apakah seni? Apakah olahraga? Pramuka? Atau apa gitu? Harus kalian tunjukkan. Nah, makanya program studi PGSD berupaya untuk melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa. Ya. Yang pertama, ada yang namanya Test of English for International Communication atau TOEIC. Ini akan kita selenggarakan. Tes ini dia diharapkan nanti mahasiswa PGSD di sini ya mampu juga berkomunikasi berbahasa asing, begitu. Kemudian selanjutnya ada kursus mahir dasar pramuka. Tentu kalian nanti kalau misalkan terjun di sekolah, itu kalian bakal jadi pembina pramuka semuanya. Pembina pramuka apa? Siaga dan penggalang. Gitu. Nah, kalian tentu harus mempunyai sertifikat KMD. Tanpa KMD kalian tidak bisa serta-merta jadi pembina atau jadi pelatih pramuka nanti di sekolah gitu. Ini khusus mahir lanjutan.
Ini kelanjutan dari kursus mahir dasar. Selanjutnya sekolah seni. Nah, jadi di SD itu, di sekolah itu, kalian harus menguasai seni, olahraga, pramuka, ekstrakurikuler yang ada. Karena tiap hari kan ada tiap ada suka ada lomba FSL 2N gitu kan. Nah itu kan lomba-lomba tentang olahraga dan seni gitu. Nah, jadi jangan sampai teu bisa nanaon gitu. Teu bisa main piano acan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Microsoft Certificate Educator. Nah, tentu zaman sekarang kan sudah zamannya digital ya. Seorang guru milenial, kalian kan generasi milenial, harus mampu juga mengembangkan media-media online sebagai wadah untuk pelaksanaan pembelajaran online gitu. Ada Microsoft Certificate Educator, ini diselenggarakan oleh Microsoft. Ada juga Google Certificate for Educator. Jadi ada Microsoft, ada Google. Nah, di sini terakhir saya ingin menyampaikan siapa saja sih yang mengajar di PGSD. Ini orang-orangnya ya. Nanti kalian tentu bakal seiring berjalannya waktu kalian akan kenal bersama dosen masing-masing gitu. Oke, selanjutnya sangat terakhir. Coba saya share tentang ini. Nanti kalian kan sementara ini perkuliahannya adalah daring ya, online ya. Nah ini mungkin sudah kalian tahu sebelumnya ada Pak Warek mungkin yang telah memberikan materinya. Hanya saja mahasiswa dianggap hadir mata kuliah ketika dia telah melakukan atau menjawab tugas diskusi pada setiap sesinya dan hadir dalam live session. Jadi nanti itu ada perkuliahan itu yang pertama ada live session, kemudian kuliah selama 6 pertemuan. Satu pertemuan sebelum UTS atau pertemuan ketujuh itu kalian akan live lagi bertemu dosennya, kemudian ujian, dan selanjutnya mengerjakan soal lagi online atau mengerjakan perkuliahan lagi online, dan diakhiri live session dan ujian akhir semester UAS ya. Itu saja. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanya ya di belakang karena waktu juga sebentar lagi. Kemudian saya minta ke kalian mulai sekarang kalian kan sudah bukan siswa lagi ya. Silakan bergabung ke ke WA. Nih linknya bisa kalian lihat. Bisa kalian akses bit.ly/WA PGSD. Nah, nanti kalian bakal join seluruh angkatan program studi PGSD akan menjadi kanal kalian mendapatkan informasi dari program studi PGSD. Jadi, kalau ada apa-apa bisa mendapat atau mencari informasi dari situ. Tapi satu hal yang perlu saya tekankan, kalian sudah bukan lagi mahasiswa. Kalian sudah bukan lagi siswa. Kalian sekarang sudah mahasiswa. Kalian sudah harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan. Jangan menunggu dihayo-hayo oleh prodi, jangan menunggu panggilan, bahkan sampai diteleponin satu-satu oleh prodi. Kami tidak akan seperti itu. Kami tidak akan, kalau kalian ada kendala, program studi itu bertugas juga untuk memberikan layanan. Ya, kami itu ada untuk memberikan layanan ke mahasiswa. Kalian butuh apapun, silakan ke prodi. Kalian misalkan mau cerita, Pak, untuk semester ini saya belum ada
eh, uang buat bayaran, silakan ceritakan ke prodi. Prodi jadinya tahu gitu. Prodi jadinya tahu apa yang kalian hadapi. Mungkin saja nanti kita carikan solusinya gitu. Jadi jangan dipendam sendiri jika ada permasalahan baik itu tentang akademik, tentang keuangan, tentang akademik termasuk misalkan Pak dosen killer Pak, nggak pernah masuk tapi nilainya ngasihnya jelek misalkan. Nah, boleh curhatkan ke prodi biar nanti prodi yang memberikan solusi yang terbaik buat kalian. Oke, cukup segitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Moderator. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dede Permana yang telah memaparkan tentang sejarah PGSD, juga tentang bagaimana perkuliahan di di jurusan PGSD. Nah, kemudian kalau Bapak berkata dari kita sebagai mahasiswa ya, di sini kita sudah menjadi mahasiswa PGSD. Nah, namun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan mohon maaf tadi atas ada kesalahan teknis dalam acara ini, dan kemudian juga eh, supaya lebih kenal lagi dengan Bapak Dede di sini, saya akan memaparkan sedikit tentang CV dari Bapak Dede. Teman-teman juga boleh sambil dilihat. Ya, di sini ada CV dari Bapak Dede Permana. Ya, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Nama beliau adalah Dede Permana MPD. Beliau lahir di Jalan Tipar Gede, Tipar, Citamiang, Kota Sukabumi. Beliau juga di sini ada nomor WhatsApp-nya apabila teman-teman membutuhkannya. Terus juga di sini ada emailnya di Dede Permana. Silakan tulis apabila teman-teman membutuhkannya. Selanjutnya di sini juga ada riwayat pendidikan dari Bapak Dede Permana, di mana di S1-nya beliau menempuh pendidikan di Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Selanjutnya di sini juga ada S2-nya di Universitas 11 Maret. Nah, selanjutnya di sini juga ada penelitian dan buku-bukunya yang sangat luar biasa banyak juga ya teman-teman di sini. Lalu juga di sini ada karya dan publikasi artikelnya juga sudah sangat banyak. Di sini ada total 11 karya dan publikasi artikelnya. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Utomo untuk mungkin ingin menambahkan tentang bagaimana sejarah dari PGSD ataupun menambahkan tentang seputar kuliah di PGSD, Pak, bagaimana Pak? Sudah gitu, Pak? Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar Pak. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dede Permana yang telah menyampaikan tentang profil PGSD dan strategi bagaimana bila menempuh perkuliahan dari mulai semester awal hingga akhir. Juga kepada pengurus HIMA, Himpunan Mahasiswa PGSD, yang saat ini sedang menjadi host dan co-host dalam kegiatan virtual pada hari ini.
tadi telah disampaikan oleh Pak Dede betapa pentingnya kita mengenal diri kita, di mana saat ini kita sudah menjadi mahasiswa. Berarti tadi ada yang mengatakan apa itu maha paling tinggi? Ya betul. Di dalam jenjang pendidikan kita mengenal pendidikan usia dini, pendidikan dasar, usia dini itu TK, RA, PAUD ya. Pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah yaitu SMA, SMK, madrasah aliyah dan sederajat. Dan yang paling puncak adalah di universitas. Siapa itu mahasiswa? Yaitu mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Orang yang belajar di perguruan tinggi dalam bentuk universitas, sekolah tinggi, politeknik, dan seterusnya. Tentunya kalian dituntut menjadi seorang pribadi mahasiswa yang tangguh, mahasiswa yang bertanggung jawab. Sebab kalian sudah dewasa setelah melalui berbagai tahapan pendidikan. Kalian sudah mempunyai prinsip hidup yang tertanam dari kebiasaan-kebiasaan hidup kalian, dimulai di rumah, di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, dan saat ini kita menjadi keluarga besar Universitas Nusa Putra. Untuk bisa menggapai cita-cita untuk menjadi seorang sarjana pendidikan, tentunya kalian perlu berjuang. Kata orang Jawa, jer basuki mowo beo. Terdengar? Jer basuki mowo beo. Artinya tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Jadi semua berkorban. Di sini Bapak selaku ketua sementara ya, ketua prodi sementara bersama-sama Pak Dede telah merumuskan dengan kampus bagaimana visi misi prodi PGSD hingga kalian betul-betul nanti melalui proses ya pembelajaran perkuliahan kurang lebih 8 semester, 5 sampai 8 semester nanti akan betul-betul menjadi seorang guru yang berkarakter, guru yang memiliki kepribadian, guru yang profesional. Saya di sini memang dosen yang paling tertua ya. Usia saya sudah 60 tahun nih, 60 tahun. Tapi walaupun usia Bapak 60 tahun tetap semangat untuk menorehkan tinta emas bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak selama ini, sebab Bapak pernah menjadi guru di sekolah dasar itu sama 19 tahun, menjadi guru SD. Lalu meningkat karirnya menjadi kepala sekolah SD selama 3 tahun. Setelah itu naik menjadi pembina, yaitu pengawas TK dan SD itu selama 6 tahun. Dan selanjutnya Bapak jabatan terakhir adalah sebagai Kepala Seksi Kurikulum di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Karir yang begitu panjang Bapak dari awal, dari mulai sekolah pendidikan sampai terjun menjadi guru, banyak perjuangan-perjuangan seperti pasang surut air laut. Ada naik, ada turun. Ini adalah sebuah ujian yang harus kalian hadapi, termasuk ketika kalian kuliah. Sebab kalian adalah mahasiswa. Mahasiswa itu adalah kelompok intelektual, komponen bangsa yang terdidik. Yang cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berucapnya itu penuh dengan akhlak, etika, dan moral. Artinya, setiap tindakan mahasiswa, setiap ucapan mahasiswa harus didasari oleh nilai-nilai. Apa sih nilai-nilai itu? Nilai-nilai adalah tatanan, ya, tatanan hidup yang baik. Jadi nilai-nilai itu adalah
tatanan hidup yang baik yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Seperti contoh, kalian mempunyai nilai-nilai tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pada pribadi. Tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Ini nilai-nilai ini artinya ketika kalian teken kontrak sebagai mahasiswa Nusa Putra untuk menyelesaikan perkuliahan tatap muka selama 5 semester dan dilanjutkan dengan pilihan-pilihan studi seperti tadi magang, riset, ya, lalu pertukaran pelajar, kalian yang bertanggung jawab dari sekarang. Tanggung jawab dalam berpikir, bertindak, dan berucap. Sehingga kalian betul-betul nanti bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian, kebanggaan masyarakat di sekitar Anda. Oh, Budi itu mahasiswa, oh Rina itu mahasiswa. Sebab di daerah-daerah tertentu banyak yang belum kuliah. Data saat ini, jumlah mahasiswa kita itu 7,3 juta tuh tahun 2020. Mahasiswa kita saat ini, data tahun 2020, 7,3 juta. Dari jumlah penduduk Indonesia 265 juta. Kita. Oleh sebab itu, kalian betul-betul memanfaatkan kesempatan ini untuk betul-betul memanfaatkan sebagai mahasiswa, sehingga amanat dari orang tua, amanat dari negara bisa kalian sampaikan dengan tetap. Pertama, kuncinya harus ambisi, punya keinginan. Kalau sudah punya ambisi dan keinginan yang kuat, maka perlu adanya ikhtiar atau usaha. Setelah ada usaha, perlu adanya kerjasama atau teamwork dengan teman. Sebab belajar tidak bisa sendiri, belajar dengan teman. Teman satu kelas, teman satu kampus, teman satu daerah, adanya kerjasama. Setelah itu perlu kita memiliki sikap-sikap rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah hati itu artinya kita merasa tidak lebih dari yang lain. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, yang terakhir, kalian harus mempunyai rasa hormat kepada siapapun. Hormat kepada sesama teman, hormat kepada orang tua, hormat kepada dosen, kepada rektor dalam menempuh perkuliahan di Nusa Putra. Mudah-mudahan nanti melalui perkuliahan tatap muka atau online, kita akan lebih kenal lebih jauh tentang profil Nusa Putra, profil PGSD, dan para ibu bapak dosen yang akan membimbing kalian, menghantarkan kalian menuju menjadi seorang guru profesional. Di mana guru profesional adalah guru yang bertugas mendidik, mengajar, melatih dengan pengetahuan yang tinggi, dengan ilmu tinggi, dengan sikap, dengan penuh keteladanan. Selamat berkuliah, selamat belajar. Jangan lupa minta doa kepada ibu dan bapak. Yang dari Papua, yang dari Sumatera, yang dari Jawa. Mari kita bersatu padu menjadi Sivitas Akademika Universitas Nusa Putra yang bisa membanggakan semua, termasuk diri kalian sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Utomo yang telah menambahkan seputar bagaimana itu sejarah di PGSD, juga tentang perkuliahan, sistem perkuliahan di pendidikan guru sekolah dasar. Terima kasih kepada Bapak Utomo. Nah, sebelumnya juga di sini saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Utomo. Beliau bernama lengkap Utomo, SPDNN. Nah, tempat tanggal lahirnya di Kediri, 28 Maret 1961. Untuk riwayat pendidikannya, beliau
menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Lirboyo 1 Kediri, Jawa Timur tahun 1974, SMP Dharma Siswa Bandung tahun 1977, SPG 2 Bandung tahun 1981, D2 UT Bogor tahun 1995, S1 Sukabumi tahun 1998, dan S2 di Jakarta tahun 2008. Nah, adapun untuk riwayat pekerjaannya, seperti yang sudah beliau juga sampaikan, dan di sini beliau itu telah menjadi guru SD sejak tahun 1982, Kepsep SD tahun 2001, pengawas sekolah tahun 2004, kepala seksi kurikulum tahun 2011, dan dosen TGSD dimulai tahun 2018. Nah, sungguh sangat luar biasa sekali ya di sini beliau, mulai dari riwayat pekerjaannya, riwayat pendidikannya juga. Nah, kemudian juga di sini untuk alamat tempat tinggalnya, mungkin apabila teman-teman sedang berada di area ini boleh berkunjung ya. Beliau bertempat tinggal di Perum Mangkalaya Residen Blok C1 nomor 14. Nah, adapun untuk riwayat keluarga, telah berkeluarga dikaruniai 4 putri, cucu insya Allah sampai saat ini baru 3. Nah, kita doakan aja ya teman-teman. Nah, kemudian saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung di grup WhatsApp keluarga besar PGSD MPU, silahkan untuk segera bergabung di grup kita. Nah, di sini juga ada linknya. Boleh ya teman-teman ditunggu. Di sini ada linknya di bit.ly/WA PGSD. Nah, karena di sana akan kita sampaikan berbagai tentang informasi mengenai pendidikan lulus sekolah dasar, baik itu dari himpunan ataupun dari dosen kita sendiri. Nah, itulah sedikit pemaparan tentang profil PGSD. Nah, setelah tadi kita mengenal tentang bagaimana sih profil pendidikan guru sekolah dasar, nah sekarang kita akan berkenalan tentang himpunannya. Nah, di sini kita akan berkenalan tentang Hima PGSD Universitas Nusa Putra. Namun alangkah baiknya sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan Ketua Himpunan Hima PGSD Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit CV dari saudari. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya siapa ya. Di sini ada yang tahu teman-teman siapa Ketua Himpunan Hima PGSD Universitas Nusa Putra? Ayo, ada yang tahu nggak sambil kita nunggu? Nah, oke. Kita tampilin aja ya. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ialah Teh Septiana Putri Juwaria. Nah, di sini beliau lahir di Sukabumi 17 September 1999. Sekarang tengah menjadi mahasiswa semester 5. Nah, untuk alamat email boleh dicatat juga teman-teman apabila perlu. Nah, kemudian di sini juga ada nomor WhatsApp-nya. Boleh dicatat teman-teman apabila perlu. Lalu untuk soft skill-nya di sini ada Word, PowerPoint. Kemudian education. Nah, di sini teteh yang satu ini tuh menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Warung Kiara. SMP-nya di SMP Negeri 1 Warung Kiara, SMA di SMA Negeri 1 Warung Kiara, dan S1 PGSD Universitas Nusa Putra. Nah, kemudian di sini ada motonya. Motonya adalah Allah punya manjada wajada untuk umatnya yang berusaha dan hidup ibu harus diprioritaskan. Subhanallah teman-teman. Di sini ada experience atau pengalaman-pengalamannya. Di sini sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah kakak ini terima, mulai dari ketua PMR di SMA Negeri 1 Warung Kiara, kemudian sekretaris Hima, dan kemudian di sini juga sekarang tengah menjadi ketua Hima PGSD, kemudian sekretaris UKM Pramuka bidang kemahasiswaan DPM di Universitas Nusa Putra, dan juga sebagai internship atau magang di Helen Keller International. Wow, itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini untuk skill-nya ada menulis, learner, adaptability, dan achiever.
Nah, kemudian hobinya di sini, nah, Teteh Putri ini sangat hobi mencari dan mencoba hal-hal yang baru. Nah, sangat patut dicontoh ya teman-teman. Artikelnya juga di sini sudah menerbitkan ada 2 artikel dan insya Allah akan terus berkembang ya Teh ya. Ada di sini ada yang pertama tetap belajar tengah pandemi corona. Nah di sini kalian boleh melihatnya di Schoolnya update. Juga ada wabah menjadikan pendidikan kembali ke fitrah. Boleh dilihat juga di Schoolnya update ya teman-teman ya. Nah itulah sekilas tentang CV dari Teh Septiana. Nah dan kemudian saya akan mengembalikan kepada Teh Septiana untuk memaparkan presentasinya tentang Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Saputra. Padanya waktu dan tempat saya persilakan. Aku mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan nih? Dari tadi udah ini ya. Udah terima banyak materi kan? Halo teman-teman. Ini calon-calon mahasiswa baru PGSD ya? Ya, semoga nanti nggak ada seleksi alam loh ya. Jangan nanti keluar-keluar loh. Oke. Sebelumnya, dari tadi kan tegang terus ya, sampai ada nunggu-nunggu segala, ada kesalahan teknis dan lain sebagainya. Kita ini dulu, buka dulu semuanya kameranya, biar aku lihat siapa aja sih wajah-wajah, bagaimana sih wajah-wajah ceria-cerianya. Mbak, buka dulu kameranya. Mana tuh? Udah pada mandi kan? Buka. Udah belum. tuh. Sok buka dulu atau itunya kameranya. Mana yang buka kamera siapa nih? Ayo buka dulu semuanya. Nah, sambil menunggu yang lainnya, kita langsung mulai aja ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan bagaimana sih Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Saputra. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak sih itu hima apa sih gitu kan? Apa sih itu hima? Apa sih gitu? Ada yang penasaran nggak sih itu hima? Dari tadi tuh, dari Kapro, sekretaris Prodi, sampai moderator bilangnya hima apa sih itu hima? Himpunan apa itu? Himpunan mahasiswa. Iya, itu singkatannya. Singkatannya iya, himpunan mahasiswa. Hima itu kayak itu wadah kita untuk berorganisasi ya. Selain kita di perkuliahan mendapatkan ilmu akademik, kita juga harus dong melatih diri untuk mengenal bagaimana dunia non akademik yang tadinya hanya sekedar di SMA, SMP yang apa ya, yang menstak diri di sana, kita memperluas atau melebarkan sayap tentang mengenal bagaimana organisasi di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Nah, di sini Hima PGSD adalah salah satu wadah kita untuk mengembangkan ilmu-ilmu non-akademik, dan jangan salah ya, di Hima PGSD juga pasti terselip. Nah, di sini masih ini ya, masih belum banyak yang menyalakan kamera. Kenapa nih? Belum pada mandi apa? Belum mandi. Oh, belum mandi. Siapa tuh yang bicara tuh? Bending ya? Ya, banyak yang belum pada malu. Oh, pada malu. Kenapa malu? Gak punya belum muka. mandi lah.
Oh, bukan. Kita ulang lagi coba yang Hima PGSD adalah. Kalian sambil dicatat ya? Kalau ada yang penting-penting dicatat kah? Ya diulang lagi Kak, diulang lagi. Oh, nggak ada pengulangan. Biar nanti kalian japri. Berita nggak boleh diulang. Berita. Mau banget apa di Japri? Iya, mau banget. Nah, kita lanjut aja ya. Ini ada sedikit pengenalan tentang struktural di PGSD Universitas Saputra. Nah, tadi kan tentang deskripsinya, kayak gambarannya. Nah, nanti kalian kalau udah offline, nanti kita bincang-bincang atau kalian mau bincang-bincang via WhatsApp itu boleh. Nah, untuk kita ini dulu ya, lanjut aja ke struktural ya. Kumaha? Kamu kerja? Ada Teh Trisna. Iya, ada tuh dia mah. Udah kenal emang sama Teh Trisna? Oh, nggak kenal Teh Trisnanya, maaf ya. Masa sih padahal pernah muncak bareng. Oh, pernah muncak bareng. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu layar ya. Jangan cari-cari muka aku terus ya. Ya, di sini himpunan. Kita punya logo nih. Logonya bagus nggak sih? Awas kalau ada yang bilang nggak bagus. Logo apa, Kak? Hah? Iya, kalau kalian mau foto boleh nih logonya. Logo himpunan. Nanya maksudnya, iya. Iya kan Kak? Udah lihat di Instagram. Oh, udah lihat. Oh. Kita lanjut aja nih. Nah, ini untuk periode kedua, saya menjabat alhamdulillah sebagai diberi tanggung jawab sebagai ketua himpunan di periode kedua. Nah, di sini strukturalnya ada wakil saya yang tidak nampak hadir karena ada urusan, dan beberapa rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Di sini kami mempunyai 5 divisi yang kalian pada kepo nggak sih? Apa aja sih divisinya ini? Kepo kan? Apa nggak kelihatan gitu? Nggak ada gambarnya Kak. Kepo nggak sih? Kepo. Namanya sebutin. Kepo dong Kak. Apa? Kepo banget. Oh, nama-namanya. Nah, untuk ketua saya sendiri Septiana Putri Juwaria, dan wakil saya adalah Resnawati, dia angkatan 2019. Lalu di sini ada sekretarisnya Lasri Setiawati angkatan 2018, dan Raida Namira Aulia itu angkatan 2019. Nah, tapi kalau misalnya saya menjelaskan satu-satu, habis dong waktunya. Nanti nggak kebagian yang lainnya. Mending nanti kalian cari tahu sendiri aja ya. Nggak apa-apa, ini mah nyampe sore bonus. Nanti kalian buka Instagramnya aja, ya. Oh, tunggu. Nah, nanti kalian bisa lihat nih untuk strukturalnya di Buat PGSD nyampe sore, buat PGSD. Jangan lupa follow ya. Udah pada follow belum? Nanti kalau yang mau di-follow. Buat PGSD nyampe sore aja. Apa? Kalian mengacau? Oh, ya nanti kita meet time aja ya. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau lihat lebih jelas untuk strukturalnya, nanti kalian lihat di @himapgsdnpu. Nanti kalian follow, like sebanyak mungkin, dan kalau mau di fallback kalian bisa DM adminnya. Promosi. Nah, kita mempunyai visi dan misi. Promosi. Iya. Kita alhamdulillah sudah menetapkan visi dan misi di Hima PGSD. Kalian mah? Kenapa?
Nah, untuk visinya mewujudkan himpunan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Putra yang religius pastinya, profesional, inspiratif, produktif, dan kontributif dalam mencetak calon guru berkarakter kuat dan cerdas. Nah, itu visi kami dan misinya. Yang pertama untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa PGSD melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar kampus. Nah, untuk kegiatannya apa aja sih, Kak? Nanti kita bahas-bahas lebih lanjut di waktu yang seluas-luasnya. Nah, untuk selanjutnya, membentuk dan membangun pengurus HIMA atau himpunan mahasiswa yang solid dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kita juga harus memperhatikan nih akademik dan non-akademiknya. Selanjutnya, membentuk dan membangun tali persaudaraan antar sesama. Ya, itu harus ya, biar kita saling bekerja sama untuk mengerjakan dan mengaktifkan HIMA aja ya, gitulah pokoknya. Nah, tadi yang kepo tentang divisinya apa aja sih, Kak? Nah, ini yang pertama Kominfo. Nah, Kominfo itu komunikasi dan informasi itu pasti kan selalu ada di organisasi, itu sangat penting. Mau terkenal atunya lamun teu aya Kominfo-nya. Nah, tugasnya apa aja sih kalau di HIMA? Nah, yang pertama itu supporting sistem media dan publikasi. Nah, untuk mempublikasi, terus membuat, mengupload dan lain sebagainya itu tugasnya dari Kominfo. Terus menyusun timeline rapat, kerja, dan waktu proker setiap divisi. Nah, untuk menyusun timeline itu hari Senin kita harus rapatnya untuk menjadwalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tugasnya Kominfo juga, tetapi masih dalam koridor kesepakatan forum. Nah, seperti itu. Proker itu apa sih, Kak? Program kerja ya, teman-teman. Jadi di organisasi itu pasti selalu ada program kerja. Nanti kalau nggak ada program kerja, apa dong yang harus dikerjain kan? Terus yang selanjutnya, penampung karya-karya mahasiswa untuk dipublikasikan. Nah, bagi teman-teman yang suka menulis nih, atau yang pengen apa ya, quotes apa tuh, meme-memnya tuh pengen diupload. Nah, kalian bisa nih bilang ke tim Kominfo, ke divisi Kominfo, Kak, pengen di ini dong, pengen dipublikasikan biar terkenal namanya. Kayak gitulah. Pokoknya ya teman-teman. Selanjutnya, memfasilitasi mahasiswa mendapatkan informasi melalui blog, sosial media, dan mading. Nah, di kita juga, kita ketika ada apa berita-berita nanti ada di situ kayak seminar-seminar pelaksanaannya nanti, makanya kalian harus punya kuota, atau kalian kalau nggak punya kuota ke kampus biar wifi gratis ya kan, jadi kalian bisa tahu informasi-informasi tentang himpunan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Putra. Nah, kita lanjut ke divisi selanjutnya, itu ada litbang atau penelitian dan pengembangan. Nah, di divisi ini tugasnya apa aja sih, Kak? Yang pertama itu menampung kritik, saran, dan ide terkait HIMA PGSD. Nah, nanti kalau misalnya ada nih anggota himpunan yang menyarankan, Kak, nanti kita makrab dong atau malam keakraban di sini. Nah, nanti kita rundingkan di forum, sepakat atau tidak ya, Kak. Kayak gitu sih tugasnya. Itu nggak sih? Kalian tuh nyimak apa tidur ya? Tidur nggak? Jangan tidur ya. Nyimak gak nyimak? Kak, ini lagi Memang Kak. Nah, lanjut Kak. Mute lagi. Oke, thank you. Mute. Selanjutnya memantau perkembangan HIMA PGSD. Nah, kita di Litbang ini dipantau terus nih. Ini divisi ini kurangnya apa? HIMA ini kurangnya apa? Nah, nanti dipantaunya sama Litbang nih, para peneliti gitu ya, pemantau. Terus memantau kinerja juga. Lalu penelitian, evaluasi, dan pelaporan terkait perkembangan HIMA PGSD kepada ketua dan juga kaprodi seperti itu. Lanjut teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya ada Abdimas, pengabdian masyarakat. Ini nggak ada ininya ya, nggak ada tutup kurungnya. Nah, tugasnya apa aja sih? Yang pertama itu meningkatkan empati aktif dalam kemasyarakatan. Nah, untuk empati itu kan yang tidak hanya simpati lah, empati itu jadi langsung loh. Jadi
punya hasrat untuk melakukan, untuk membantu kayak gitu. Jadi dari Abdi Mas ini kita belajar untuk bersosial langsung kepada masyarakat. Nah, merencanakan kegiatan sosial dan memaksimalkan kerjasama himpunan dengan masyarakat seperti itu. Lanjut ya, PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, tugasnya itu mengembangkan bakat, minat, pendidikan, pelatihan, serta seminar umum. Nah, ini tuh kayak apa ya? Jadi ekstrakurikulernya di himpunan. Nah, nanti misalnya punya bakat menari, nanti kita usulkan untuk latihan menari. Terus minatnya minatnya fotografer atau sering foto-foto gitu kan. Nanti kita rundingkan juga untuk membuat kegiatan tersebut. Terus seminar kayak gitu. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan yang dapat menggali, mengenali, mengembangkan potensi diri, dan mempererat silaturahim. Pasti ya itu. Terus membuat ekstrakurikuler tadi. Selanjutnya, kewirausahaan. Nih, dari mana sih Hima dapat dana? Nah, di sini danusnya nih. Mencari informasi peluang usaha. Nah, dicari, kalau misalnya ada event-event, nah nanti dia mencoba untuk berwirausaha. Terus memfasilitasi ide kreatif pengembangan usaha, terus mendirikan usaha mandiri. Nah, jangan lupa di-follow juga, ada nih himpunan yang khusus untuk menjual produk kami, namanya apa ya, lupa. Namanya PGSD Shop katanya. Terus lagi Katanya sih emang benar. Nah, gitu teman-teman. Cuma ya caranya. Gimana nih teman-teman, udah jelas belum sih ini tentang himpunan? Apa ada pertanyaan tapi jawab tanya dulu jawab habis Kak. gimana dong? Ini aja teman-teman, maaf kalau misalnya ada yang mau ingin ditanyakan, kita di room chat aja, dicatat pertanyaannya, nanti dibacakan, jadi biar tetap kondusif. Sok, mangga. Nah, masuk Hima itu diwajibkan bagi semua yang jurusan PGSD atau bagi yang mau saja? Terus karyawan bisa nggak? Semua bisa jadi pengurus. Nanti ada tes juga masuk himpunan, jadi tidak hanya mengandalkan mau saja, nanti ada tesnya kok. Yang berminat, yang mau banget nih bersungguh-sungguh, nanti kita masuk himpunan gitu guys. Kak, kalau mau masuk Hima gimana? Nah, ya kayak barusan aku bilang, kalau mau masuk Hima kita harus punya dulu tekadnya, soalnya di Hima tempe cicingnya itu. Namun mengeluarkan ide, mengeluarkan tenaga, kayak gitu. Jadi harus dengan kesungguhan dan kesiapan. Karena kalau di Hima sama BEM itu sama nggak? Nah, kalau Hima dan BEM itu beda, sayang. Kalau Hima itu himpunan mahasiswa khusus dengan jurusannya, kalau BEM itu badan eksekutif mahasiswa yang mencakup semuanya, kayak gitu. Ini banyak nih. Enaknya kalau bikin blog ya. Kalau live streaming coba di Instagram, nonton. Follow juga ya @septiana_pj. Nah, untuk tesnya gimana teh? Nah, nanti untuk teksnya kalau dikasih tahu sekarang mah atau nggak surprise ya, pada kalian teh masih camaba. Ya nanti kalian penasaran gimana sih masuk ke himpunan PGSD. Jadi kalian ini aja deh dulu, punya niat dulu deh. Apakah Hima yang paling bergengsi di antara yang lain? Semua Hima juga bergengsi. Asal jangan banyak gengsi, dan semua juga berkualitas. Terus, Kak, kalau mau masuk divisi di Hima itu ada seleksi khusus. Nah, itu sama, semuanya juga ada seleksinya. Kak, kalau lagi online,
aktif dong, makanya lihat Hima PGSD NPU. Nah, di situ aktif terus, guys. Kalian mah. Wajib gak masuk Hima? Nggak wajib. Karyawan reguler bisa, yang penting punya niat dan kemauan. Kalau jadwal kumpulnya gimana? Nah, nanti kalian masuk aja dulu ke PGSD-nya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang himpunannya gitu. Kalian kepo. Tapi bagus deh. Biar nanti Japri penuh. Kenapa ini seminar nasional? Pernah, kemarin kita terakhir itu seminar nasional. Iya. Kalau ikut Hima apa bisa ikut BEM? Bisa. Asal jangan BPH ya, Badan Pengurus Harian itu nggak bisa menjabat dua, BEM dan Hima. Kalau divisi boleh. Masa jabatan 1 tahun. Kamu mau nanya, kan yang beasiswa itu harus ikutan organisasi wajib ya, yang 4 itu. Itu teh harus milih salah satu atau bisa. Kalau kalian mampunya lebih dari 1 ikutin organisasi ya kenapa enggak? Yang penting kalian bisa bagi waktu. Itu PDH, PGSD bukan? Iya, ini PDH-nya. PDH-nya nih, ada lambangnya, ada apanya ini. Mau sombong ah. Nanti makanya kalian tuh kepo-keponya di Instagram @hima PGSD NPU. Nah, di situ banyak. Kak, udah jam 10. Mending hayang buburu. Kakak enakan Hima apa BEM ya? Gimana kalian nih? Sama. Kak, seseru apa sih itu Hima? Kan nih kalian mah lamun gimana ya kalau saking serunya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gini ya kayak perasaan we gitu, cuman bisa dirasain nggak bisa diungkapkan alasannya gitu. Hai Dila. Kalau PDKT kalian mah Hima itu di bawah naungan, bukan, Hima itu di bawah naungan Kaprodi. Nah, kayaknya nih waktunya udah habis ya. Kalau diituin semuanya nanti kehabisan nih. Nanti kalian bisa follow-follow aja @septianapj di Instagram. Kak. Dan jangan Follow di Ladea. Oke. Nah, untuk pengenalan himpunan dan lain sebagainya udah tanya jawab juga kan. Semoga kalian puas atas jawabannya. Jangan puas deh biar makin banyak nanti kita bisa chat-chat di grup atau di iya, sama-sama. Siap. Ditunggu juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang bikin mencengangkan sih ya. Aduh, ini siapa nih yang ini? Yang PDKT sama pengen di-follow? Nah, untuk semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kalian udah repot-repot memperhatikan saya dari tadi. Yang teuing sugan kernaon nama kalian tidak terkelihatan atuh di etapan kamerana ditutupan. Oh, skalanya. Yakin. Iya. Nah, untuk pengen lebih dekat dengan kami sebagai pengurus himpunan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, kalian bisa follow @hima PGSD NPU tuh lagi-lagi promosi kan, bukan promosi sih biar kalian juga kenal sama kita. Bisa kenal sama kalian kalau kalian DM ataupun kalian mau japri kan sudah ada grup di WhatsApp kan, nanti kalian bisa ke situ ramekan dan grupnya. Tapi jangan ngabala untuk PDKT ya. Nah, ke PDKT mah japri we-nya. Nah, untuk perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Teh Septiana yang telah mengingatkan kepada kami bahwa Hima PGSD yang itu sangat luar biasa sekali ya. Tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk dari kalian. Nah, yang diingatkan kembali mungkin bagi kalian yang masih kepo tentang prodi PGSD dan juga Hima PGSD, nah silakan boleh dilihat di sosial media kita, ada di Instagram. Nah, promosi lagi ya, di @hima PGSD NPU itu kita
Setiap harinya tuh selalu aktif karena selalu ada yang bertugas untuk di sosial medianya masing-masing gitu. Nah, lalu kita selain di Instagram juga ada di FB juga, kalian bisa di add juga di Hima PGS MPU sama. Nah, kemudian juga ada YouTube channel juga kita punya. Nah, boleh dilihat juga nanti di pokoknya seputar tentang prodi PGSD dan Hima PGSD semuanya sudah ada di Instagram kita di @Hima PGSD. Nah, silakan di follow ya teman-teman, pokoknya follow wajib follow. Jadi up to date di sana mengupdate tentang dunia-dunia di prodi PGSD Nusa Putra. Nah, itulah teman-teman. Gimana nih tadi sudah perkenalan pengenalan tentang prodi PGSD. Akan membuat kita menjadi lebih dekat lagi, lebih sayang lagi dengan produk kita, produk PGSD, dan juga mengeratkan kembali silaturahim kita antara sesama mahasiswa PGSD Universitas Nusa Putra. Nah, mungkin untuk sesi sekarang kita cukupkan sampai hari ini. Nah, dan diingatkan kembali bagi yang belum join grup WhatsApp keluarga besar Hima PGSD, silakan join ya, jangan lupa. Diingatkan kembali untuk linknya ada di bit.ly/WA PGSD. Nah, yang belum silakan di join sekarang. Nah, follow juga sosial media kita Hima PGSD untuk lebih banyak info-info tentang prodi PGSD. Nah, mungkin cukupkan lagi sampai sekian. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.